عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, muallimin Quran, seluruh tokoh agama, seluruh tokoh masyarakat yang kami hormati, kami muliakan, Kiai Haji Muhammad Rashid, Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Haji Ahmadul Faqih Mahfud, Kiai Haji Ahmad Marzuki, para kiai yang seluruhnya kami hormati, pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari Majelis Wakil Cabang maupun dari pengurus ranting seluruh Banom, sahabat-sahabat pengurus takmir Masjid Nurul Huda, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat muslimin muslimat, para perindu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Di awal majelis kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa ta'awud, mohon perlindungan, an adillah au udallah, agar kita tidak sampai menyesatkan atau tersesatkan oleh orang lain, au azillah au uzallah, agar supaya kita tidak menggelincirkan atau tergelincirkan oleh orang lain. Tergelincir secara fisik mudah diobati, tetapi tergelincir secara pemikiran dan akidah, keyakinan, sangat sulit untuk disembuhkan. Au azlima au udlama, mohon perlindungan agar kita tidak menyesatkan atau tersesatkan, menganiaya atau teraniaya oleh orang lain. Au jahala au yujhala alayya,
tidak membodohkan atau dibodohi oleh orang lain. Meskipun doa ini dibaca oleh Nabi untuk suatu tujuan perjalanan, tetapi lafaz umumnya memiliki munasabah, kesesuaian momentum dengan majelis. Setiap hadir di suatu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Kenapa? Karena sebenarnya majelis semacam ini juga perjalanan rohani, perjalanan tentang naiknya pengetahuan kita menuju level yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kemudian kita berdoa untuk dianugerahi rezeki. Rabbi zidni ilma, untuk senantiasa mendapatkan ziyadah, tambahan ilmu. Wa wasi' fi rizki, diperluas rezekinya, rezeki zahir, rezeki batin, rezeki ilmu, rezeki amal saleh, rezeki keluarga, rezeki yang menjadi tambahan bekal taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fi ma razaqtani, dan kita mohon diberkahi apapun yang telah diberikan pada kita. Boleh jadi ada rezeki yang belum tentu barokah, maka kita minta apapun yang telah direzekikan pada kita untuk menjadi berkah hidup kita. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika, kita mohon agar diri ini dicintai fi qulubi ibadika, di dalam hatinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar ibadillahis shalihin. Para guru kita, para kaum sholihin, para aulia arifin. Murid menghadirkan sosok gurunya suatu keharusan. Murid bangga dengan gurunya, hal yang memang lazimnya dilakukan. Tetapi seorang guru hadirkan sosok murid dalam hatinya, ini istimewa. Orang-orang soleh menyebut dan mendoakan nama-nama kita di dalam batinnya, ini hal yang sangat khusus. Maka kita doa, waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim, dan terkhusus lagi tempatnya dalam pandangan mereka, tidak hanya pandangan ainul basar, tapi ainul basirah, pandangan batin beliau-beliau semua. Amin Allahumma amin. Berapa banyak anak kecil bermain-main di hadapan orang-orang besar di sisi Allah, tapi dalam pandangan mata mereka menjadi doa yang mustajab, sehingga kelak anak-anak kecil itu menjadi orang-orang besar, berjiwa besar. Alhamdulillah. Wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Kita mohonkan diri ini menjadi orang yang terkemuka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Terkemuka dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita duduk di tempat yang baik bersama orang-orang baik, berniat baik, beramal baik, semoga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri kita sedang diperlakukan apa, jika kita ingin tahu letak di mana kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam ini kita ditempatkan di tempat yang baik, beramal baik bersama orang baik, itulah tanda bahwa Allah menempatkan kita dan berada dalam pandangan baik menurut Allah. Amin Allahumma amin. Para hadir, memperingati sosok insan yang telah dipersiapkan
jauh sebelum semesta dicipta. Maknanya, jasadnya, bahkan makna dari kelahirannya pun ada yang bil wad'i, ada yang bil hakiki. Secara fisik mungkin para ulama ahli sejarah menyebutkan 12 Rabiul Awal, tetapi secara hakiki dialog antara Nabi dengan sahabat Jabir saat ditanya apakah sesuatu yang awal dicipta, maka Nabi pun menjawab, ya Jabir, awal sesuatu yang cipta sebelum alam semesta ini adalah nur nabimu, nur Sayyidina Muhammad SAW. Meskipun ada orang yang salah paham atau gagal paham bahwa pemahaman nur Muhammad disalahartikan sebagai kemusyrikan, wahdatul wujud. Tentu para guru-guru kita menyampaikan ajaran nur Sayyidina Muhammad tidak sedangkal apa yang mereka duga. Beliau memahamkan kepada kita makna nur Sayyidina Muhammad sebagai hakikat wujudnya alam semesta, bukan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tajalli sifat bukan diartikan wahdatul wujud. Hadirnya sosok insan mulia sengaja telah dirancang sebagai konsep dibangunnya alam semesta. Maka ketika beliau dihadirkan sebagai fisik, sebenarnya ini adalah bagian dari agenda program ilahi untuk memperkenalkan wujud insan kamil dalam kehidupan dunia. Padahal tidak sependek usianya, 63 tahun beliau menjalani kehidupan dunia, tetapi usia yang sesungguhnya melampaui dari usia fisiknya. Beliau hidup sebelum semesta yang awal dicipta ini, karena beliau adalah awal semesta dari segala semesta. Beliau adalah kehendak ilahi, beliau adalah kudrah ilahiyah, beliau adalah segala sumber dari apa yang sebenarnya Allah rancangkan dalam kehidupan ini, insan kamil Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan setelah kematian, agenda ilahi pun dijalankan. Saat para nabi rohnya dipilihkan tempat di beberapa langit, beliau memilih dekat dengan umatnya. Jika ada orang sibuk 24 jam, maka tak ada yang menandingi kesibukan beliau melampaui detik pun, bahkan di bawah detik jika ada hitungan. Bagaimana tidak? Setiap orang yang membacakan sholawat, ruh beliau dihadirkan untuk menjawab sholawat itu. Setiap orang yang lisannya bersalawat, maka nurnya salawat menebar ke seluruh alam, ke daratan, lautan, dan memperkenalkan saya salatnya fulan bin fulan. Maka makhluk apapun yang mendengar dan mengenal salawat itu, mengucapkan salawat kepada salatnya si fulan. Ya Rabb, haturkan salawat salam kepada si fulan yang telah mengaturkan salawat salam kepada Nabi junjungan. Maka pepohonan, dedaunan, burung-burung, awan, setiap tetes hujan, setiap binatang, setiap jin, setiap malaikat, setiap makhluk di darat dan di lautan, tak terhingga semuanya mengaturkan salawat kepada orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Berapa kelipatan salawat ini tidak pernah berhenti. Belum lagi Allah ciptakan sosok malaikat yang begitu besar dan agung untuk membacakan salawat bagi orang yang bersalawat Nabi Muhammad SAW, yang ukurannya tak terhingga. Belum lagi yang tak istimewa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka sebenarnya setiap gerakan atom, setiap gerakan proton, neutron, seluruh inti dari alam semesta ini sedang bekerja
sedang melakukan rahasia dari makna salawat salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang teristimewa, ketika nikmat Allah ditebarkan secara umum, maka menjadi umum. Tetapi ketika nikmat Allah ditebarkan secara khusus, inilah orang-orang pilihan. Makan dan minum semua bersyarikat bersama, manusia, jin, binatang. Energi matahari, kita bekerja sama dengan tumbuhan, menikmati, merasakan, membutuhkan energi matahari. Udara, air, semua melakukan proses kausalitas khusus yang kemudian dikehendaki melakukan aktivitas hukum sunnatullah. Tetapi ada yang istimewa. Ketika iman dan Islam ditebarkan, tidak semua makhluk mendapatkan bagian. Ketika derajat seseorang dipilih dalam ibadahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semua makhluk punya kesempatan beribadah. Tidak semua makhluk berkesempatan sujud dan rukuk untuk menyembah. Dari sekian banyak orang, bahkan hari ini katakanlah disebut 8 miliar penduduk bumi. Validitasnya tentu kita tidak tahu. Informasi yang kita dapat, 8 miliar hari ini penduduk bumi, 2 miliar sekian beragama Nasrani, 2 miliar beragama Islam, 1 miliar beragama Hindu, sisanya sekian 4 miliar dibagi-bagi berbagai agama, dan 2 miliar sisanya beragama, tidak beragama, ateis atau penganut kepercayaan. Bayangkan ada 8 miliar, terpilih hanya 2 miliar beragama Islam. Dan kita bagian dari 2 miliar itu, dari jumlah keseluruhan penduduk bumi. Ini menunjukkan ada pilihan khusus. Dari semua orang yang beriman sejak umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat para Nabi dan Rasul, ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul. Tapi yang kita kenal dan kita wajib mengenalnya 25 Nabi dan Rasul. Setiap umatnya beriman, berislam, bertauhid, tetapi tidak semuanya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kita diberi nikmat iman Islam dan menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa balasan kita untuk jasa terbesar Nabi Muhammad SAW? Setidaknya seusai azan salat waktu kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatir rafi'ah. Ini derajat yang teristimewa. Allah siapkan al-wasilah, tempat khusus di surganya, dan tidak ada yang boleh memasukinya kecuali insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Wab'athul maqama mahmudan alladhi wattah innaka la tukhliful mi'ad. Ditambah lagi, siapa yang membaca kalimat berikut ini, 70 malaikat sibuk untuk mencatat kebaikan-kebaikan bagi orang yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna wa 'anil muslimin sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas hutang jasa kami, kita semua dan seluruh umat Islam kepada junjungan
Nabi Agung Muhammad SAW sebaik sepantas balasan untuk derajat beliau yang kita tidak tahu. Maka Allah lah yang Maha tahu untuk memberikan balasan terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Apa hadiah yang terhaturkan untuk beliau? Sedangkan sebenarnya sholawat salam kita yang butuh, bukan beliau. Beliau tidak butuh, beliau sudah penuh dengan rahmat. Bahkan beliau adalah rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Andai pun kita membaca satu redaksi hadis bahwa suatu ketika Nabi bersama para sahabat berbincang-bincang tentang amal saleh. Nabi menjelaskan tidak satu pun seseorang masuk surga dengan amalnya. Terperanjat para sahabat. Lalu apa gunanya amal? Amal digunakan untuk menentukan level surga. Tetapi setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun pernah terjadi dari peristiwa umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang yang nanti kelak akan masuk surga, dia minta dihitung dari amal kebaikannya sendiri. Dia ingin punya modal dari amalnya sendiri. Tidak butuh pertolongan rahmat Allah. Dia coba untuk masuk surga dengan menghargai surga dari amal ibadahnya sendiri yang 500 tahun tidak pernah maksiat pada Allah, atau 300 tahun tidak pernah durhaka kepada Allah. Akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat timbang coba satu nikmat dari tubuhnya. Diambillah seluruh amal ibadahnya dalam satu timbangan itu secara maknawi. Cahaya amal ibadahnya. Kemudian pada timbangan yang sebelahnya diambillah satu mata. Ternyata seluruh amal ibadahnya yang ia lakukan sepanjang hayat 500 tahun atau 300 tahun habis hanya untuk melunasi hutang jasanya kepada Allah satu nikmat mata saja. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana sebelah matanya? Bagaimana dua telinganya? Bagaimana dua tangannya? Bagaimana sekujur tubuhnya? Maka masih banyak hutang nikmat yang belum terbayarkan. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itulah kemudian yang diajarkan oleh Rabbul Alamin kepada sang Nabi kinasihnya Sayyidina Adam ketika ingin melunasi segala nikmat yang Allah berikan. Sayyidina Daud merasa kebingungan, ya Rabb, bagaimana kami ini hambamu punah tunai, telah tunai bisa membayar segala hutang jasa nikmatmu. Ternyata setiap rasa syukur yang kau berikan adalah nikmat baru yang harus kami syukuri. Tidak pernah berhenti. Timbul kesadaran untuk mensyukuri nikmat yang baru adalah nikmat baru yang harus disyukuri lagi. Sampai kapan kamu mampu melunasinya? Wahai Daud, kesadaranmu tidak mampu mensyukuri nikmatku adalah syukurnya. Jadi menyadari kelemahan diri kita, menyadari ketidakmampuan diri kita untuk bersyukur secara sempurna adalah bagian dari makna syukur itu sendiri. Bahwa kita adalah manusia dengan segala keterbatasan. Maka Nabi Muhammad SAW adalah pusatnya rahmat. Ketika beliau menjelaskan bahwa setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, engkau mungkin masuk surga dengan amalmu. Sahabat masih menduga-duga, Rasulullah ini level amalnya luar biasa, tidak pernah durhaka, maksum, dijaga oleh Allah, pastilah mungkin Rasulullah pantas dengan amal kebaikannya masuk surga. Wala saya pun tidak masuk surga dengan amal saya, tetapi dengan rahmat Allah. Dan beliau adalah rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pantaslah setiap orang menunggu sebelum Nabi masuk ke dalam surga
melihat kondisi surga, inspeksi apakah sudah siap, beliau kembali keluar pintu surga dan membersamai umatnya, rombongan pertama menuju surga Allah sebelum rombongan umat Nabi yang lain. Alhamdulillah, dari 500 lebih yang tercatat dalam kitab Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutkan satu persatu setiap keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Selain syariatnya yang sempurna, syariatnya yang dimudahkan, dan orang yang melaksanakan salat akan berjumpa Nabi Muhammad SAW, membersamai beliau di surga Allah. Orang yang salat akan dianugerahi bertemu Allah, karena tidak semua orang punya kesempatan bertemu Allah. Adapun yang ada yang bertemu Allah, tapi tidak setiap saat bertemu Allah. Ini amal yang kemudian menentukan pemberian nikmat yang berbeda. Dari sekian banyak nikmat keutamaan yang diberikan kepada umat Sayyidina Muhammad, umat ini mendapatkan informasi alam barzakh dan informasi akhirat, sementara tidak semua umat nabi-nabi yang lain mendapatkan. Umat ini mendapatkan keistimewaan pada setiap tetesan air wudhu yang diamalkan, bahwa dosa-dosa kecilnya akan tergelontorkan oleh sebab air wudhu yang mengalir dari tubuh tempat di mana berwudhu. Ada ba'dul arifin dianugerahi mukasyafah oleh Allah, dia melihat di aliran air dari tempat wudhu, selokan, comberan, tempat bekas air wudhu, terlihat banyak sejenis ulat. Ternyata ulat itu ulat maknawi yang diperlihatkan secara kasat mata, menetes berjatuhan dari wajah, dari tangan, dari sekujur anggota wudhu, anggota tubuh wudhu setiap orang yang berwudhu. Allah tunjukkan dosa-dosanya seperti ulat-ulat yang kemudian berjatuhan mengikuti aliran air wudhu, bekas air wudhu. Orang yang berwudhu 24 jam, duhur dia berwudhu, asar, maghrib, isya, subuh, maka 24 jam dosa-dosanya yang kecil digelontorkan oleh sebab air wudhu. Alhamdulillah. Orang yang melaksanakan sholat di shaf pertama, ada derajat yang tidak disebutkan dan rahasia, sehingga andai dibuka rahasia keutamaan sholat di shaf pertama, niscaya orang akan berebut, bertengkar, bahkan saling berebut, bertengkar untuk memperebutkan shaf terdepan. Tapi tidak dibuka, sehingga jarang yang berebut di depan. Begitu juga muadzin, juru adzan. Andai pun dibuka rahasia keutamaan orang adzan, berebut untuk menjadi muadzin. Tapi karena ditutup, dirahasiakan, sehingga yang adzan bahkan yang menjadi imam satu orang. Si adzan bakun, imam bakun, mun pano yang rangkep di makmum gitu. EKTB aja. Andai dibuka rahasia itu, orang akan berebut jadi juru adzan. Di mana kelak di hari kiamat di padang mahsyar, di mana sebagian orang tenggelam oleh tetesan keringat, ada yang sampai di dada. Tetapi orang-orang yang di dunianya menjadi juru adzan tenang, tidak susah, tidak sibuk, tidak gelisah, bahkan terhibur dipanggil oleh malaikat, mana para juru adzan di dunia, kumpul, sambil menunggu kapan keputusan terakhir, kapan syafaat ditentukan. Mereka menghibur diri dengan adzan, hayya 'alal falah. Yang lain kebingungan, nafsi, nafsi. Yang lain tidak peduli. Istri lupa dengan suami, suami lupa dengan istri, orang tua lupa dengan anak, anak lupa dengan orang tua, saudara lupa saudaranya, nafsi, nafsi.
Tapi orang yang pernah menjadi juru adzan di dunia terhibur dengan adzannya sendiri, menunggu keputusan akhir. Ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi-Nabi yang lain tidak mendapatkan satu anugerah suratul Fatihah. Umat Nabi Muhammad mendapatkannya plus bacaan amin. Dan yang terutama, sebelum rombongan besar umat Sayyidina Muhammad masuk surga, maka rombongan umat Nabi-Nabi yang lain tidak diperkenankan lebih dahulu masuk surga. Alhamdulillah. Semoga kita membersamai beliau. Amin. Dan pilihlah siapa dan bersama siapa pemimpin rombongan kita untuk bergabung dengan rombongan besar Nabi Muhammad SAW. Maka setiap wilayatul mahabbah guru-guru kita, setiap wilayatul mahabbah murid kepada guru-gurunya, ini nanti akan bergerak menuju satu rombongan besar dan bertemu di satu sosok insan kamil membawa bendera liwaul hamdi dengan jubahnya yang tidak ada satupun manusia berpakaian kecuali Sayyidil Wujud insan kamil baginda Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang yang hanya berjubah di masa itu. Takhair al-Muhammadiyah menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad membagi-bagikan syafaat di padang mahsyar. Maka pantas ketika kita katakan bahwa hari kiamat adalah haflahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang lain bungkam, yang lain terdiam, yang lain hanya menjawab nafsi-nafsi. Tapi ketika semua menunjuk kepada satu orang, ini orangnya, ini orangnya. Ajunan, ajunan, ajunan. Naam, ana. Saya yang diperkenankan. Maka Nabi pun sujud, Nabi pun mohon pada Allah, dan beliau diperkenankan. Sal tu'ta, minta apa yang diminta akan diberi. Nabi meminta. Afatardo ya Muhammad, sudah cukup Muhammad? Belum ya Rabb, minta lagi. Sal tu'ta. Terus semua diberikan. Ada yang diberikan 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita mungkin saja masuk dari 70.000 orang ini. Amin. Masuk surga tanpa hisab. Walaupun nominasinya, kriterianya sangat berat. Ada kuota terbatas. Yang tidak pernah musyrik kepada Allah, yang mapan tauhidnya. Jadi kalau masih percaya dengan ramalan, percaya dengan dukun, jangan banyak berharap masuk dalam kategori ini. Yang tidak durhaka kepada orang tuanya, maka hati-hati anak yang melantangkan suara pada orang tuanya hanya karena urusan gadget, urusan HP, urusan sepeda motor, urusan teknologi kendaraan. Pas aja ring-ring tuan. Jangan berharap masuk rombongan 70.000 orang yadkhulul jannata bighairi hisab. Afatardo ya Muhammad, cukup? Belum ya Rabb. Itu masih ada penduduk A'raf tidak segera masuk surga. Ashabul A'raf dihentikan, tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka. Siapa mereka? Sebagian ulama mufassir mengatakan orang yang amal baiknya dan amal buruknya seimbang, maka dihentikan. Ukubahnya, tegurannya, sanksinya adalah penantian panjang. Setiap orang yang masuk surga membuat tergiur. Maka mereka Ashabul A'raf mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang menuju pintu surga. Salamun alaikum, salamun alaikum. Ingin ikut serta, ingin diajak masuk, tapi tidak diperkenankan. Para petugas malaikat menghalangi mereka untuk menerobos satu dinding besar, dinding kegaiban yang tidak bisa diterobos oleh siapapun menuju surga Allah. Ketika melihat penduduk neraka, mereka pun berdoa untuk terhindar dari siksa neraka. Maka penantian yang panjang inilah deritanya. Ketidakjelasan apakah menuju surga ataukah ke neraka, inilah penderitaannya. Sampai kemudian Nabi mengajukan permohonan syafaat kepada mereka, Allah pun berkenan. Berkat syafaat Nabi, berkat izin dari Allah, Ashabul A'raf masuk surga. Alhamdulillah. Afatardo ya Muhammad, cukup? Belum ya. Masih ada lagi yang dimintakan. Ada yang diberikan syafaat di
timbangan amal, al-mizan. Ada yang diberikan syafaat di pembagian catatan amal, al-hisab. Ada yang diberikan syafaat di telaga. Ada yang diberikan syafaat pada saat akan melintasi as-sirat ala matni jahannam, titian yang terbentang di atas neraka jahannam menuju surga Allah. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang dinanti oleh para perindu syafaat. Setelah usai semua, afatarda ya Muhammad, belum ya Rabb, masih minta lagi. Sal tu'ta, minta apa yang kau minta aku beri. Akan diberi. Orang yang nasabnya bersambung denganku, darah dagingnya ada darah dagingku, tapi mereka terkendala oleh sebab suatu amal perbuatan. Mungkin pernah suul adab kepada Sayyidina Abu Bakar, mungkin pernah suul adab kepada Sayyidina Umar, pada para sahabat-sahabat Nabi, mungkin pernah lancang kepada awliya salihin, meskipun nasabnya bersama dengan Nabi, terhenti di mahsyar, mempermalukan Nabi, mempermalukan Ummul Arifin Sayyidatuna Fatimah Zahra, sehingga harus ada proses di situ. Ada rasa malu karena membuat tangisan Ummul Arifin Siti Fatimah untuk mintakan maaf. Sabar aki foto terkuda, sabar aki nak foto terkuda, saya nyali ajunan satu. Tegakah mempermalukan orang-orang mulia di hadapan Rabbul Alamin? Ini ukubahnya, ini siksaannya. Tidak masuk neraka, dapat jaminan syafaat, tapi telah mempermalukan orang-orang mulia di hadapan Rabbul Alamin. Ini lebih perih dari siksa neraka sebenarnya bagi orang-orang yang sadar. Berbeda dengan dzurriyyah yang kemudian mendapatkan kehormatan, udkhuluha bisalami. Ini cucuku, ini anak keturunanku yang meniru jejak langkahku. Ekapu ngabetanina. Nak foto sih nistuaki dalam panah akhlak amal kanjeng Nabi. Oh, saran aku ngambil. Bahkan ketika ada orang dalam proses mizan timbangan amal ditimbang, ini ya Rasulullah tidak ada urusan, beres semuanya, sholatnya beres. Apa sabda Nabi? Alhamdulillah tang umat mademang tang tugas. Semoga kita membuat ringan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta kepada kita, ringankan tugasku dengan cara kalian memperbanyak sujud, padunya ibadah, apa aja ada Gusti Nabi. Berarti kita apa aja berat tugas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mampu kita kita terus kan Nabi nyiapkan syafaat. Tetapi kemudian beda antara orang-orang yang memudahkan urusan beliau tidak pernah sama dengan yang mempersulit beliau. Cek kabunga oleh syafaat munsakirana maksud saya beliau pakai ini maksud. Maka berlomba-lombalah meringankan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak amal salat, dengan mengamalkan salat. Di akhir hayat, di penghujung hayat beliau, apa yang keluar dari lisan mulianya? Ummati, ummati, tanggung. As-salah, as-salah. Saya enggak kasih tahu aja enggak. Ajar, datang ke. Ada apa? 3 hal ini diwasiatkan di detik-detik nafas terakhir beliau. Berarti ada hal yang sangat penting. Kenapa tidak disebut istri beliau, tidak disebut putra-putri beliau, tidak disebut mungkin harta warisan untuk keluarga, tetapi yang disebut adalah umatnya, salat dan tetangga. Karena ada hal yang menjadi penentu kebaikan di masa nanti. Ketika orang peduli dengan umat Sayyidina Muhammad, maka mendapatkan mangkobah yang cukup tinggi. Tidak ada satupun para wali mencapai derajat kutub kecuali perhatiannya kepada umat Sayyidina Muhammad meluas bagaikan rahmatan lil alamin. Tidak 100%, tapi di bawah level-level mungkin kaum sedikit. Maka setiap derajat kewalian pasti menuju satu insan kami. Seberapa persenkah mendekati derajat itu, maka sejauh itu level derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standarnya, ukurannya, al-mathalul a'la
adalah Sayyidil Wujud, baginda Nabi Muhammad SAW, yang sudah diagendakan, yang sudah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rencana besar. Beliau dipersiapkan menjadi manusia yang besar, berjiwa besar, bermental besar, dengan ujian yang besar, ditempa dengan berat ujian agar memikul tanggung jawab yang besar untuk umat yang besar ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga teratur salawat salam kita kepada Nabi yang terbaik, Al-Mustafa wal Mujtaba Taha Yasin As-Saf. Beliau adalah Safiyullah Najiyullah. Beliau ada ratusan, 200-an nama-nama pilihan untuk baginda Nabi. Sahibul Mi'raj, Sahibul Qadir, Saifullah, Hizbullah, Nurullah, Waliyullah. Tetapi yang paling dibanggakan Habibullah, kekasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, maka Nabi yang berjiwa besar, dipersiapkan untuk tanggung jawab yang besar, pasti memikirkan umatnya. Batu yang pernah mengucapkan salam diingat di mana tempatnya, masih dikenal. Bagaimana dengan setiap umat yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi? Maka ketika ada sahabat penasaran, bagaimana ya Rasulullah, andai ada orang menghadiahkan, mengaturkan salawat salam kepada engkau sementara dia jauh tempatnya. Kalau kami para sahabat mengutarakan salawat salam di depan engkau ya Rasulullah, langsung Assalamualaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, berhadapan, melihat wajah indah Nabi, mencium aroma tubuh Nabi yang serba mewangi, lebih harum dari kasturi, lebih semerbak dari warna mawar yang begitu semerbak. Keringatnya adalah parfum terbaik. Aroma tubuhnya bahkan telah disebutkan dalam sejumlah kitab-kitab suci. Sosok Nabi yang terakhir. Pantas sahabat langsung berhadapan Nabi. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah berjumpa Nabi? Bagaimana umat setelah Nabi ketika menghadiahkan salawat salam? Maka Nabi pun menjawab, asma'u salat ahli muhabbati wa a'rifuhu. Aku mendengar salawat orang-orang yang benar dalam mencintaiku, dan aku mengetahui setiap orang. Terlaporkan, ada data yang valid. Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Gerobak. Dari mana? Bulele. Siapa? Fulan bin Fulan. Nabi kenal, Nabi mendengar. Kenapa? Karena bermodalkan ahlul mahabbah. Semoga salawat kita dianggap sebagai salatnya ahlul mahabbah. Salawat saya istahwaqku dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk radu alaiya salatu ghairi, dan hanya diperlihatkan saja salawat yang lain. Diminta bagaimana salawat yang pengiyotang, salawat yang pengi mahabbah, terus datang ke lebur, terus bagan dan eser, salawat yang pengi rezeki, bola tegangan nama dia banyak saya pesan COD. Salawat ampungan, salawat ampungan. Kok pun untuk ratu alaiya salatu wairi, tapi yang dengan kerinduan mendalam, yang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga ingin berjumpa Nabi, ingin membersamai Nabi dengan salawat salam, ingin dikenal Nabi, bahwa nanti di telaga beliau ada banyak umat tak dikenal kecuali yang cahaya salawatnya paling memancarkan sinar. Dialah yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak heran hari ini teknologi telah mendekatkan nalar kita tentang konsep salawat ini. Bagaimana ada pesan SMS, WA masuk setiap hari datang, maka kita akan kenal. Di layar beranda kita, sosial media sosial muncul selalu dengan statusnya, kenal namanya siapa. Kenapa? Sering mengunggah, bahkan kadang-kadang sedikit-sedikit sorotan. Enggak apa berdoa sorotan. Jadi dengar-dengarkan lagi makan di kafe. Saya nggak tahu tang mata. Nah, bagaimana dengan yang status sosialnya di media sosial alam nur, alam cahaya? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
maka Nabi membacanya, Nabi mengenalnya, Nabi tahu siapa pemilik akun salawat ini. Nabi akan kenal kelak di hari mahsyar, hari kiamat, di telaga beliau. Ini yang dahulu pernah dan terus sering membaca salawat. Ini yang status sosial batinnya senantiasa memancarkan cahaya-cahaya salawat. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk umat yang kuat imannya pada Nabi Muhammad dengan kerinduan yang sangat kuat ingin berjumpa Nabi, bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, marilah kita hadiahkan yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Setidaknya setiap usai sholat waktu kita berzikir seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru kami, guru para kaum salihin. Suatu ketika Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menyampaikan, siapa yang membaca kalimat berikut ini, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. 4 kali seusai sholat 5 waktu, maka akan dimudahkan, ditakdirkan untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma. Bersama kita baca. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka seakan bahkan secara hakiki kita setiap membaca zikir ini seakan kita bertasbih, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak hitungan nafas kita, sebanyak kedipan mata kita, seluas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terbatas, tak terhingga. Alhamdulillah. Semoga kita mampu mendawamkannya, melanggengkannya setiap usai sholat waktu dan dianugerahi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Semoga istighfar kami, semoga taubat kami laksana istighfar Sayyidina Adam yang dikabulkan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami yang terombang-ambing dalam kegelapan pikiran, dalam kegelapan hati, dalam kegelapan arah tujuan hidup ini, semoga menemukan pantai harapan sebagaimana Sayyidina Yunus alaihissalam. Ampunilah kami ya Allah, sadarkan kami menuju kesadaran yang sejati. Astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Min kulli dhanbin tubna ila Allah. Min kulli dhanbin tubna ila Allah. Ya Allah, jangan hentikan nafas kami, jangan hentikan denyut kami, jangan hentikan degup jantung kami, jangan hentikan kehidupan kami sebelum Engkau pastikan kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni kami, anugerahi taubat